Hari ini Senin 8 Januari 2024, tepat pukul 05.34 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya puji dan syukur kita ucapkan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terus Alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya telah hadir mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz. Sebagai net control station adalah Bunda Dian Rupaida, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Mama Pera dan Oma Azam di frekuensi 141,640 MHz, dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryatina Sutian mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul olahraga. Untuk Pak Ustadz membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih Bunda Rianti. Saya kembali kepada Mama Pera bersama Oma Ajam. Silakan Mama Pera, dipergunakan frekuensinya untuk membaca Al-Quran dan terjemah oleh Oma Ajam. Saya 001 Operator Yahya Yusria standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Majid. Al-ajibu aja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yaduru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Shadaqallahul azim. Untuk ayat genep mah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, demi Al-Quran yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang. Karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.
apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Ayat 4. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Ayat kelima, bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ayat 6, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunkannya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wassahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berkumpul baik di CH 024 Nada dan Dakwah ataupun Sahabat Ultum Insani 141640 MHz. Pada pagi hari ini akan saya bawakan olahraga. Nanti setelah itu akan saya sampaikan juga bagaimana manfaat daun pisang juga ya. Itu sebenarnya banyak manfaat daun pisang, manfaat cangkang pisang itu. Jadi sebelum dimakan pisang itu jangan dibuang. Bisa itu untuk menghaluskan kulit Anda. Itu bukan main-main Pak Ketua bilang. Makanya saya ya sok disimpan digosokkan ke muka saya. Jadi kelihatannya nampak indah nanti. Benar ini. Nanti saya sampaikan bagaimana manfaat pisang tersebut ya. Tapi sebelum manfaat pisang, saya kembali dulu kepada tema yang akan saya sampaikan, yaitu olahraga. Jamaah yang saya hormati, olahraga ternyata ini merupakan kegiatan yang sangat penting jamaah. Bagi kita, apa sebab dengan olahraga manusia akan menjadi kuat dan sehat? Ya. Jadi sejak zaman dahulu olahraga ini sudah menjadi kesukaan manusia dan menjadi salah satu kegiatan yang penting di dalam hidupnya. Maka sekarang ya Haji Oren, nah, walaupun jauh dia selalu naik sepeda. Kenapa? Bukan tidak ada motor dan mobil beliau. Ke rumah saya juga jauh-jauh dia naik sepeda. Yuk kita sahabat Kultum Insani kita beli sepeda, satu orang satu, kita ngabring lah nanti naik sepeda. Ini untuk kesehatan jamaah yang saya hormati, gerak ya, olahraga, badan kita gerak, beda dengan naik motor, naik mobil. Betul Haji Oren begitu? Ya, terasa oleh saya. Baik olahraga itu dalam bentuk resmi, seperti olahraga berkuda, memanah, sepak bola dan lain-lain. Maupun olahraga yang tidak resmi seperti jalan-jalan pagi atau lari-lari pagi
atau gerak fisik lainnya jamaah yang saya hormati. Di zaman jauh jamaah yang saya hormati sebelum Rasulullah SAW diutus, olahraga telah menjadi kegemaran masyarakat. Bahkan olahraga itu dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi jamaah yang saya hormati, mempererat tali persahabatan. Saya 20 sepeda waktu itu dengan Bapak RW pertama. Wah, khusus setiap hari Minggu saya sepedaan sampai Majalaya dari Arsa Manik. Senang ngurek-ngurek di sawah. Dari situ di Sapan. Rasanya enak, tali persahabatan dekat. Begitu jamaah, persaudaraan indah. Demikian pula jamaah yang saya hormati setelah Rasulullah SAW diutus hingga sekarang, olahraga tetap menjadi kegemaran masyarakat. Ini karena Islam sendiri jamaah menganjurkan juga berolahraga, khususnya olahraga yang berhubungan dengan pertahanan masyarakat. Seperti olahraga memanah, berkuda, lempar lembing, dan berenang. Nah karena itu olahraga yang berhubungan dengan pertahanan tersebut sangat menonjol di masyarakat Islam zaman dahulu, jamaah yang saya hormat. Ya. Olahraga di pondok-pondok pesantren zaman dahulu juga tampak begitu menonjol. Karena jamaah yang saya hormati di samping Islam menganjurkannya, situasi di masa tersebut sangat rawan jamaah peperangan, perampokan, dan perebutan kekuasaan. Begitu juga jamaah yang saya hormati di zaman penjajahan. Nah karena itu di samping belajar agama, para santri juga jamaah digembleng secara fisik berupa olahraga bela diri, pencak silat jamaah yang saya hormati, lempar lembing, berkuda, memanah, dan lain-lain begitu. Ya, nah yang demikian agar para santri ini mendalami ilmu keagamaannya juga dan kuat tubuhnya sehingga dia mampu membela agama dan masyarakatnya dari gangguan dan serangan musuh. Begitu jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Ya, akan tetapi jamaah, bila kita melihat kehidupan masyarakat, ternyata masih ada orang yang tidak suka berolahraga, baik olahraga yang resmi maupun olahraga yang tidak resmi. Nah, hal ini dapat kita saksikan jamaah di dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak pernah berolahraga, setiap hari hanya duduk di kantor. Kemudian pulang untuk istirahat dan tidur. Ada orang yang waktunya dihabiskan untuk membaca buku, mengarang atau menulis sehingga badannya tidak pernah bergerak. Olahraga di pesantren juga tampak makin tidak semarak lagi jamaah saat ini. Tidak seperti dahulu waktu saya pesantren, waktu hanya dihabiskan untuk belajar dan menghafal. Akibatnya tubuh mereka menjadi lemah dan mudah terkena penyakit, tidak terampil, dan mudah jamaah dihancurkan musuh. Jamaah yang saya hormati, seseorang tidak suka berolahraga dikarenakan oleh sebab-sebab berikut. Pertama, dia tidak menyadari bahwa olahraga itu dapat membentuk tubuhnya menjadi kuat dan sehat, dan posturnya juga akan terlihat mantap. Dia tidak pernah merasakan betapa besar manfaat olahraga bagi tubuhnya, atau dia terlalu disibukkan oleh pekerjaan sehingga tidak sempat untuk berolahraga. Salah satu hal yang menyebabkan lemahnya tubuh seseorang adalah tidak pernah dia bergerak. Organ-organ dan otot-otot yang tidak pernah bergerak mengakibatkan badan menjadi kaku dan sirkulasi darah tidak lancar jamaah. Sedangkan badan yang kaku dan darah yang tidak lancar itulah yang menyebabkan rapuhnya kekuatan tubuh dan mudah terserang penyakit. Jamaah yang saya hormati sebaliknya, organ-organ dan otot-otot di dalam tubuh yang sering digerakkan untuk berolahraga akan menjadikan tubuh jamaah yang saya hormati semakin kuat.
mudah digerakkan dan sirkulasi darah semakin lancar. Seseorang yang sirkulasi darahnya jamaah yang saya hormati lancar dan tubuhnya kuat, insya Allah dia akan selalu sehat dan kuat badannya, serta mempunyai kemampuan besar bila menghadapi musuh. Subhanallah. Jamaah yang saya hormati, maka karena itulah mari kita biasakan berolahraga, baik olahraga yang resmi atau olahraga yang tidak resmi, agar dengan olahraga itu kita dapat merasakan langsung manfaatnya bagi kekuatan dan kesehatan tubuh kita. Perlu kita ketahui jamaah yang saya hormati bahwa tubuh yang kuat dan sehat itu lebih disenangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena di dalam hadis juga dikatakan, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, sebab yang kedua yang menjadikan seorang tidak suka berolahraga ialah karena ia menganggap bahwa olahraga tidak ada hubungannya dengan ibadah dan Islam tidak menganjurkannya juga. Maka hal itu karena ia tidak pernah mengkaji agama Islam secara luas. Jamaah, Islam adalah agama yang agung, agama yang sempurna, serta agama yang mengajarkan kepada umatnya suatu ajaran yang menyebabkan umat menjadi sehat dan sejahtera. Ya, seseorang yang badannya segar jamaah dan sehat serta hidupnya sejahtera, ia akan dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan khusyuk. Ya, akan tetapi sebaliknya jamaah, jika badan seseorang tidak sehat, lemah, dan hidupnya tidak sejahtera, ia tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan khusyuk, dan tidak dapat berjuang atau berjihad menghadapi musuh secara maksimal atau dengan kekuatan yang besar. Nah, kalau begitu olahraga erat hubungannya dengan ibadah. Jamaah sahabat kultum insani yang saya hormati, maka karena itu marilah kita mengkaji secara luas ajaran Islam, agar kita mengetahui dengan jelas bahwa Islam ini menganjurkan umatnya berolahraga. Tentu jamaah yang saya hormati, yang dianjurkan itu adalah olahraga yang mendukung kesehatan badan, ya, mendukung kekuatan berjuang Islam, tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, dan tidak melupakan zikir atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan olahraga agar kekuatan dan kesehatan tubuh kita tetap terjamin serta tugas-tugas hidup kita tidak terbengkalai. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jamaah yang saya hormati, kekuatan yang dimaksud di dalam ayat ini ialah kekuatan yang meliputi sekurang-kurangnya 4 hal, yaitu kekuatan mental, fisik, materi, dan siasat. Maka dari itu untuk mendukung kekuatan fisik dan kelihatan sangat diperlukan adalah olahraga. Jamaah yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang malas berolahraga ialah karena ia tidak memahami bahwa badan yang sehat itu dapat membawa jiwa yang sehat. Memang benar jamaah. Sebagian orang bijak mengatakan bahwa jiwa yang sehat dapat menyebabkan jasmani yang sehat. Akan tetapi dalam kenyataan banyak juga terjadi jamaah yang saya hormati, seorang yang jiwanya menderita sakit disebabkan oleh jasmani yang tidak sehat. Seperti ada orang menderita batin, jamaah yang saya hormati, hingga bunuh diri hanya karena dia menderita sakit TBC bertahun-tahun. Putus asa. Karena itu jamaah yang saya hormati, marilah kita menjaga tubuh dari gangguan penyakit dengan memperbanyak olahraga.
Insya Allah dengan jalan itu jiwa dan raga kita akan kuat dan sehat. Ada pepatah mengatakan jamaah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana en corpore sano. Begitu kan? Sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang tidak suka berolahraga ialah karena ia tidak menyadari jamaah bahwa dengan olahraga ia akan mempunyai badan yang kuat dan kekar serta memiliki keterampilan yang tinggi sehingga dia mampu menghadapi musuh. Ya, maka karena itu jamaah yang saya hormati, yang dianjurkan oleh Islam adalah olahraga yang berhubungan dengan pertahanan. Begitu. Seperti apa? Ada memanah, lempar lembing, anggar, pencak silat, berkuda, berenang, dan lain-lainnya. Kita ini di hidup zaman modern jamaah, segala pertahanan, segala peralatan, apa saja yang ada jamaah, termasuk peralatan perang juga. Ya. Juga serba modern sekarang jamaah yang saya hormati, bisa lari di rumah sekarang. Saya aktif jamaah waktu bujangan dulu. Di mana tadi di Babakan Sari tah. Sampai badan dulu mah bisa diadukan tah. Diperlihatkan ada. Wow, posternya luar biasa. Sekarang mah sudah kolot. Maka yang dianjurkan oleh Islam di masa kini jamaah, tidak hanya berkuda, berenang atau memanah, tetapi juga olahraga menembak, mengendarai mobil, kapal laut, pesawat terbang, terjun payung dan lain-lain. Ya, maka dari itu jamaah, marilah kita kuasai olahraga, khususnya olahraga yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan. Ya, agar badan kita sehat, kuat secara fisik. Begitu jamaah. Karena apa? Secara militer keterampilan dan kekuatan kita bertambah. Bagaimana Rasulullah SAW jamaah bersabda, "Qulu sayyid laisa min dzikrillahi fa huwa lah aw sahwun ila arba'u hisolid masyu rajuli baina ghardaini li ramyi wa ta'dibuhu farasuhu wa mula abatuhu ahluhu wa ta'limuhu sabahat." Segala sesuatu yang dilakukan tanpa menyebut asma Allah maka ia adalah senda gurau, sia-sia. Kecuali 4 perkara: berjalannya seseorang antara 2 tujuan untuk memanah, latihannya di dalam berkuda, bermain dengan keluarganya, dan belajar berenang. Jamaah yang saya hormati, mengingat begitu pentingnya olahraga bagi kesehatan, kekuatan badan, dan pertahanan, serta mengingat anjuran di dalam Islam, maka sudah seharusnya lah di dunia olahraga umat Islam tampil di depan jamaah, jangan jadi penonton. Walaupun demikian, umat Islam hendaklah tidak meninggalkan kewajiban dan melanggar norma-norma Islam, seperti melecehkan aurat, hubungan bebas, meninggalkan sholat, memanfaatkan olahraga untuk ajang perjudian, dan hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan Islam. Jamaah yang saya hormati, dari uraian yang telah saya sampaikan kita simpulkan 2 hal. Pertama, olahraga ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat jamaah yang saya hormati bagi kekuatan dan kesehatan tubuh. Ya, maka karena itu Islam menganjurkan, kedua, di dalam dunia olahraga jamaah umat Islam harus berada di urusan terdepan jamaah yang saya hormati, tanpa melanggar norma-norma agama. Harus jadi pemain, kita jangan jadi penonton. Sebagai penutup, marilah kita tingkatkan olahraga agar tubuh kita tetap sehat, kuat. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
mengaturkan banyak terima kasih Bapak Haji AA Otong, sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Ibu Ai Hayati tetap jaga kesehatannya, kehilangan koneksi nih saya. Aduh, kehilangan koneksi, oke, sekarang muncul lagi. Kemudian Ibu Ai Hayati tetap jaga kesehatan, Bunda Arianti juga tetap jaga kesehatan ya, biar semangat. Kemudian Evica dari Jakarta juga tetap jaga kesehatan ya. Mohon maaf apabila tidak serobit karena keterkaitan server saya ini. Ya, terima kasih. Oke, Mami Wulan juga alhamdulillah Mi. Sehat Mi. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Pak Ustadz Samulina Pak Ustadz Oge pamogi sehat sakeluargi. Alhamdulillah Mi. Ade Mi ke tanggal 14 Mi. Kurang kabunain ya Mi nya. Ganti Mi. Insya Allah Pak Ustadz pamogi atuh dina waktosna sing daya wagelan gitu Pak Ustadz. Oke, siap. Kita tetap jaga kesehatan semua. Mudah-mudahan kita bisa ke Sumatera juga ya. Nanti ke Bunda Arianti, tenang saja soal ongkos, mana penting nepi welah ke Sumatera Utara. Sahabat kultum insani muali sahanya Bunda Ariantinya. Oke. Oke, saya kembalikan kepada Net Control Station Bunda Arianti sebagai moderator bersama Oma Dian Rufaida. Silakan di frekuensinya dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz. Kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz. Dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami atau kendala sinyal. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon khosiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberikan juga keberkahan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Amin Allahumma amin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi salamin Mi. Mi salamin Mi. Bunda Arianti Mi. Ya biar aku tak salamin Mami Yulan ya. Karena udah lama ini gak naik ke atas ini. Ke jalur CH024. Mami Yulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mami Yulan. Harapan dan doaku insya Allah sehat walafiat. Beserta keluarga. Berkah umur, barokah rezeki. Amin Allahumma amin. Begitu Mami Yulan, masih monitor kah? Nampaknya Mami lagi ada handal darat dulu. Ya Kang Haji Otong, salamin dulu Kang Haji Otong. Ada Mami, ada Bunda Arianti, dipergunakan Kang Haji Otong. Ya kalau Otong ini mungkin lagi mengkondisikan sesuatu juga ya Otong ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah insya Allah di sana harapannya Bunda Otong ya. Dan begitu juga kalau yang lagi beraktivitas Mami, Otong dan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kalau yang lagi dagang insya Allah barokah, rezekinya berkecukupan dan berlimpah-limpah dan insya Allah laris manis dagangannya. Begitu Otong, Pak Ustadz Yahya dan Mami Wulan. Terima kasih sudah hadir di sini selalu hadir di sini di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Otong menyapa dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz, Bunda Ariati, Mami Wulan, Mbak Evi, dan lain-lain. Kebersamaan kita mudah-mudahan sampai di alam sana nanti ya. Bunda Ariati, Pak Ustadz ganti. Ya, amin, Allahumma amin. Ya Allah, aku terharu. Sedih gitu. Insya Allah, Altong ya, kita nanti insya Allah di dunia maupun di akhirat bisa kita saling merangkul, saling tolong menolong. Kan katanya kalau nggak salah Anda pernah dengar itu tausiahnya Pak Ustadz, siapa aja pun sama aja. Kalau kita berteman dengan insya Allah orang-orang yang mukmin, muslimin dan muslimat, istilahnya yang apa ya, yang insya Allah kalau dia nanti masuk ke surga, dia bisa tarik kita gitu, bantu kita gitu katanya. Ada rekanku ya Allah, ada sahabatku ya Allah di sana ya Allah, aku membantu dia, aku menarik dia ke surgamu ya Allah. Begitulah katanya. Intinya seperti itu. Insya Allah kita sama-sama nanti Allah kasih kita masuk ke surganya yang paling tinggi, surga Firdausnya. Insya Allah kita saling merangkul. Ya insya Allah seperti itu harapannya ya Otong ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Otong doanya ya. Begitulah Otong ganti.